Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Sinta dengan NIM 1916010121 dari kelas Ekonomi Syariah D, dengan mengambil mata kuliah Ekonometrika yang dibimbing oleh Ibu Anggi Putri Kurniadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang data regresi panel yang mana menggunakan aplikasi Evius. Sebelumnya saya akan memaparkan judul serta gambar kerangka dan lain sebagainya. Nah, judulnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Adapun kerangkanya itu ada yang menjadi variabel dependennya ada neraca transaksi berjalan atau Y1, dan ada variabel independennya pertumbuhan ekonomi atau yang disebutnya E1, nilai tukar X2, inflasi X3, investasi hasil langsung X4, jumlah uang beredar X5. Dan ada bentuk persamaan regresi panel yang tertera. Selanjutnya mari kita masuk ke pengolahan data. Kita buka aplikasi Evius, lalu kita pencet create a new Evius work file. Lalu di work file ini kita tukar menjadi balance panel. Start date-nya sesuai dengan soal, yaitu 2003. End date-nya berakhir pada 2020. Number of cross section-nya 6. Lalu kita pencet enter. Nah, setelah ini kita pencet quick and group. Nah, kita salin data yang telah kita letakkan di Excel. Kita copy data tersebut lalu kita pindahkan ke Evius ini. Nah, setelah datanya seperti ini, kita pencet tanda X. Nah, lalu yes. Terus kita pencet quick, lalu kita estimasi equation. Nah, untuk di sini kita pencet Y, C, X1 log, karena X2 ini tidak berupa presentase, lanjut X3, X4, dan X5. Kita pencet enter. Nah, di sini kita dapatkan ini namanya data jam. Kita simpan dulu, kita buat nama data jam. Setelah seperti ini, kita estimasi dulu. Setelah itu kita panel option. Di sini kita pencet fix. Nah, lalu kita pencet OK. Setelah itu keluar data, ini data frame namanya. Kita beri nama dulu data frame. Oke, setelah seperti ini selanjutnya kita melakukan uji cow dengan mengklik view pada jendela equation frame ini. Kita klik view, lalu setelah itu kita pilih fix random. Kita pencet view, lalu kita pencet fix atau random ini, lalu redundant fix effects. Nah, didapati bahwasannya cross section F nya itu di prop 0,2962, berarti ini lebih besar, 0,29 itu lebih besar dari 0,05. artinya data yang model data yang dipilih yaitu data jam. Setelah itu karena yang data yang dipilih modelnya adalah jam,
maka tidak dilanjutkan karena data yang dipilih adalah data CHAM, maka tidak dilanjutkan ke uji Hausmann dan data siap untuk diinterpretasikan. Nah, kita lanjut untuk menginterpretasikan datanya. Caranya kita pencet, sebelum itu kita pencet props ini dulu, spesifik, lalu kita pencet panel option ini, kita pilih non, karena data yang akan kita interpretasikan adalah data CHAM. Nah, ini dia data CHAM. Kita lihat bahwa ada koefisiennya di sini yang akan kita ambil, koefisien prop R square, dan yang paling bawah sekali nanti ada prop F statistiknya. Jadi angka konstanta pada sebelumnya kita masuk ke persamaannya dulu. Persamaannya Y sama dengan min 1,78 ditambah 0,48x1 dikurang 0,11 log x2 dikurang 0,16x3 dikurang 1,27x4 ditambah 0,06. Nah, kita interpretasikan angka konstanta dari min 1,78, artinya neraca transaksi berjalan nilai dari neraca transaksi berjalan yaitu min 1,78. pada saat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang beredar sama dengan 0. Nilai koefisien sebesar 0,48, artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan akan meningkat sebesar 0,48%. Dan yang kedua itu ada X2 itu nilai tukarnya apabila nilai tukarnya meningkat 1%, apabila nilai koefisien yang ketiga yaitu nilai koefisien yang kedua yaitu min 0,11. Yang koefisien kedua artinya bahwa apabila nilai tukar meningkat 1%, maka nilai neraca transaksi berjalan akan menurun sebesar min 0,11%. Selanjutnya nilai koefisien min 0,16 artinya bahwa apabila inflasi mengalami peningkatan 1%, maka neraca transaksi berjalan akan menurun sebesar 0,16%. Selanjutnya nilai koefisien min 1,277 artinya apabila investasi asing langsung meningkat 1%, maka neraca transaksi berjalan akan menurun sebesar min 0,27%. Selanjutnya nilai koefisien 0,06 artinya bahwa apabila jumlah uang beredar meningkat 1%, maka nilai neraca transaksi berjalan akan meningkat sebesar 0,06%. Selanjutnya kita lihat nilai koefisien determinasi R square-nya. Yang didapatkan adalah
0,556731. Artinya adalah variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang beredar, dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen, yaitu neraca transaksi berjalan sebesar 55,6731%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan. Dan adapun hasil uji simultan atau uji F-nya terlihat nilai signifikannya 0,000000 dengan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05, sehingga 0,0000 ini lebih kecil dari 0,05. Yang artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu neraca transaksi berjalan. Selanjutnya hasil uji parsial atau uji T. Kita lihat dari prop-nya. Kita lihat variabel yang pertama itu variabel dari pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai prop 0,0031. Itu berarti 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Selanjutnya yang variabel nilai tukar. Variabel nilai tukar mempunyai nilai propnya 0,3547, itu lebih besar dari 0,05. Artinya nilai tukar ini tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Selanjutnya ada inflasi. Inflasi ini memiliki nilai prop 0,0842. Itu menandakan bahwasanya lebih besar dari 0,05. Artinya inflasi lebih besar dari 0,05. Artinya inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Selanjutnya ada yang nilai variabel investasi asing langsung, nilai propnya 0,0000. Itu menandakan bahwa lebih kecil dari 0,05. Artinya investasi asing langsung berpengaruh secara signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Dan terakhir ada jumlah uang beredar, nilai propnya 0,0000 juga, itu kecil dari 0,5. Berarti jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik, yaitu yang karena model pilihan data yang kita dapatkan itu CHAM, maka diharuskan untuk melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari heteroskedastisitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Baiklah, yang pertama kita perkecilin dulu, lalu kita blok folder receipt ini, lalu kita pencet quick, generate series. Nah, di sini kita tulis research sama dengan ADS receipt kurung, lalu kita pencet OK. Nah, kita lihat result ini apakah
sudah keluar datanya, sudah. Lalu selanjutnya kita pencet quick estimation equation. Nah, di sini kita memasukkan data results C X1 log X2 X3 X4 dan X5. Lalu kita pencet enter. Nah, pilih panel option. Pilih panel option. Nah, ini kita lihat nah, datanya telah kita dapatkan bahwasannya di nilai prop ini rata-rata angkanya di bawah 0,05. Itu artinya nilai prop untuk seluruh variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan juga jumlah uang beredar itu di bawah 0,05, sehingga penilaian ini terbebas dari masalah heteroskodastisitas. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Kita pencet quick, lalu group series, lalu correlation. Nah, di sini kita masukkan X1, X2, X3, X4 dan X5. Oke, kita pencet enter. Nah, di sini kita lihat bahwasannya korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini berada di bawah 0,9, sehingga penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.